Oke, halo teman-teman. Anda kelas 9. Berikut akan Bapak jelaskan ya materi selanjutnya mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba Bapak pastikan kalian harus menyimak penjelasan dalam video ini hingga selesai ya. Teman-teman, seperti yang sudah kalian catat sebelumnya, ya kan? Karena masih berupa catatan, jadi Bapak masih berhutang penjelasan, ya, mengenai makna-makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, seperti yang kalian perhatikan di layar ini, di setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat makna-makna yang tersirat, yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa ada 4 alinea ya, ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi sebelumnya Bapak mau luruskan dulu, ingat ya, kalian harus bisa membedakan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar berarti hanya yang 4 alinea, tapi kalau kita menyebutkan Undang-Undang Dasar berarti semuanya dari pembukaan sampai ke pasal peralihan dan tambahan. Nah, dalam hal ini di alinea pertama itu Undang-Undang Dasar bermakna bahwa setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Nah, bunyi dari si alinea pertama itu kan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya, makna dari alinea pertama itu adalah Indonesia meyakini bahwa setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Next. Alinea kedua. Alinea kedua perlu untuk melakukan perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu dari penjajah agar Indonesia mampu menentukan nasib bangsa dan negara. Nasib bangsa dan negara kita itu di mana? Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, berarti Indonesia dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar meyakini bahwa merdeka adalah jalan. Merdeka adalah jalan untuk menuju yang namanya persatuan, ya kan, kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan. Itu tadi. Masuk ke alinea ketiga. Di alinea ketiga, maknanya adalah bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa ini bukan hasil semata-mata ulah manusia, tapi juga merupakan karunia dari Tuhan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan, kan gitu. Berarti di sini pun kita sudah paham bahwa bangsa Indonesia itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini, baik itu perjuangan kemerdekaannya sampai di akhir kita memperoleh kemerdekaan itu semata-mata bukan karena perjuangan manusia, tapi di situ ada campur tangan Tuhan. Kemudian alinea terakhir, kan itu ada panjang sekali. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu dan sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di alinea keempat ini bermakna bahwa bentuk negara kita yaitu kesatuan dengan kedaulatan yang ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Pancasila. Karena di alinea keempat itu terdapat dasar negara kita Pancasila. Nah, jadi inilah makna alinea. Setiap makna-makna yang terkandung di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, ini harus dipahami. Ini pasti akan masuk ke ujian, teman-teman. Di UTS pasti akan masuk. Nanti ada soal misalnya, coba jelaskan makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, next. Selanjutnya ada
makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Aduh, ini ketutupan pula lagi pokok pikiran keempat. Oke, nah di sini ini makna pokok-pokok pikiran ya. Ini berbeda dengan yang tadi itu di setiap alineanya. Itu makna alinea per alinea. Berarti karena ada 4 alinea maka makna alinea ada 4. Nah, kalau pikiran ini pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini tidak berdasarkan alinea ya, tidak berdasarkan alinea. Ini hanya pokok pikirannya ada 4 gitu aja. Ketepatan hanya ada 4 pokok pikiran di situ. Pokok pikiran pertama itu negara dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan pada asas persatuan. Berarti kalau asas persatuan, maka pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar itu adalah pokok pikiran sila ketiga. Ya kan? Kemudian pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Berarti kalau keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka pokok pikiran kedua ini adalah pokok pikiran sesuai dengan sila kelima. Kemudian pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan sistem kekuasaan Indonesia berdasarkan pada sistem perwakilan. Nah, kalau pokok pikiran ketiga berarti sistem pemerintahan artinya demokrasi, bahkan sistem pemerintahan itu sesuai dengan sila keempat, ya kan? Pokok pikiran keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara ya manusia dan memegang teguh moral dalam kehidupan kita. Maka pokok pikiran keempat ini dia, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, maka pokok pikiran keempat itu menjabarkan sila pertama dan kedua. Kenapa? Karena di sini sila pertama tadi dia negara itu harus menjunjung dan melindungi ya masyarakat. Nah, ini lebih jelasnya bisa kalian perhatikan. Pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga, pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima, pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan sila kedua, pokok pikiran ketiga itu menjabarkan sila keempat. Ya, terbalik. Pokok pikiran ketiga menjabarkan sila keempat, pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua. Kenapa penting? Nah, kalau ini dijalankan oleh negara, ya pokok pikiran kedua ini menjabarkan sila kelima, maka akan tercipta yang namanya persamaan dalam kehidupan masyarakat. Ini kalau kita menjalankan pokok pikiran kedua. Kalau pikiran pertama menjabarkan sila ketiga yaitu persatuan, maka kalau negara menjalankan pokok pikiran pertama dalam Undang-Undang Dasar, maka Indonesia akan sadar kewajibannya dalam melindungi masyarakat secara adil. Sementara itu, apabila negara mengerti perannya dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu dan menjalankan pokok pikiran keempat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia akan mengakui ya, Tuhan dan akan berlaku adil pada setiap manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu deh ya. Selanjutnya, ini sudah kalian catat juga kan di buku. Jadi inilah kenapa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang gitu ya. Jadi ini penjabaran secara detail. Selanjutnya, nah ini kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian masih ingat pembelajaran PPKN di kelas 8 pada waktu itu tentang materi tata urutan peraturan perundang-undangan, ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sana kalian perhatikan urutannya. Yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah. Nah, karena tadi si Undang-Undang Dasar kedudukannya yang paling tinggi, maka bisalah kita jabarkan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan apa? Merupakan sumber hukum tertinggi negara. Ya. Karena dia tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar. Gitu. Kemudian
Undang-undang dasar ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang fundamental berarti yang paling mendasar, yang paling utama. Atau di sini bahasanya stats fundamental norm, norma yang paling mendasar. Mendasar berarti kedudukan yang paling utama, kan gitu. Kemudian Undang-undang dasar ini, pembukaan undang-undang dasar ini merupakan naskah proklamasi yang terperinci. Loh, kok bisa naskah proklamasi terperinci gini? Jadi kalau proklamasi yang dibacakan oleh Pak Soekarno, ya kan, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan, itu adalah Proclamation of Independence, istilahnya Proclamation of Independence. Tapi undang-undang dasar ini adalah Declaration of Independence. Berarti dia penjabaran lebih terperinci mengenai proklamasi tadi. Karena proklamasi karena undang-undang dasar tadi kan isinya ada tujuan kemerdekaan, ada tujuan bangsa. Proklamasi tanpa penjabaran tentang apa tujuan dari proklamasi, maka akan menjadi omong kosong. Maka pembukaan undang-undang dasar ini adalah naskah yang lebih rinci, ya, penjelasan lebih rinci tentang proklamasi itu. Nah, maka ini menunjukkan adanya hubungan antara proklamasi dengan pembukaan undang-undang dasar. Jadi makanya Bapak ulangin tadi, proklamasi itu adalah Proclamation of Independence, sementara pembukaan undang-undang dasar adalah Declaration of Independence. Jadi beda ya. Oke, next. Nah, ini dia. Pembukaan undang-undang dasar memiliki keterkaitan proklamasi, ya, penjabaran proklamasi, kemudian dalamnya ada Pancasila, lalu ada batang tubuh atau pasal-pasal. Ini aspek-aspek yang ada kaitannya dengan ketatanegaraan Indonesia. Kenapa ada proklamasi kemerdekaan? Iya, karena tadi bilang di awal bahwa pembukaan undang-undang dasar adalah Declaration of Independence, penjabaran lebih rinci mengenai proklamasi kemerdekaan. Di dalam pembukaan undang-undang dasar ada juga Pancasila. Kemudian lebih rinci lagi, di dalam undang-undang dasar itu terdapat pasal-pasal yang lebih lagi mengatur tentang bagaimana, ya, menjalankan sebuah negara atau bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia ini dijalankan. Seperti itu. Next. Ini adalah ini agak sedikit lebih normatif sih. Ini cara-cara mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara-caranya aja. Cara-caranya setiap masyarakat harus memiliki prinsip nasionalisme, harus cinta tanah air, harus memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan harus memahami bahwa memahami konsep perbedaan, ya kan, harus bersatu. Kalian juga harus memahami prinsip wawasan Nusantara. Artinya apa? Kalian juga harus mengenal seluk-beluk Nusantara ini beserta kekayaan alam di dalamnya. Kemudian kalian harus juga mengembangkan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya. Kemudian apalagi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau kesemuanya ini dijalankan dan dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk elemen-elemen pemerintahan, maka terwujudlah yang namanya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi semuanya harus punya prinsip-prinsip. Kan harus cinta dulu sama Indonesia. Kan harus paham dulu tentang konsep perbedaan. Kan harus paham dulu seluk-beluk nasional kita bagaimana, tentang kekayaan alamnya, tentang geopolitiknya, ya kan, dan lain-lain. Kemudian juga harus dijamin kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian apalagi, semuanya harus memiliki prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Sekarang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komutatif. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari apa yang dimaksud dengan keadilan distributif, apa yang dimaksud dengan keadilan legal,
apa yang dimaksud dengan keadilan komutatif. Ini tugas kalian, harus kalian selesaikan dan dikumpul. Bisa melalui WA, kayak seperti melalui WA aja, melalui WA langsung kirim ke WA pribadi Bapak. Jadi kalian cari nih pengertiannya dan sekaligus masing-masing satu contoh. Keadaan distributif apa pengertiannya, kemudian berikan contohnya, begitu seterusnya. Oke. Ini harus dikerjakan dan selesai. Ini Bapak tunggu, Bapak kasih waktu 2 hari ya.